Pada tahun 1878, istilah lesbian belum dikenal oleh masyarakat luas. Hingga ketika ada kasus percintaan antar dua wanita, surat kabar hanya bisa menggambarkan hubungan tersebut dengan kata-kata yang samar. Karena memang hubungan yang semacam ini sangat jarang terjadi. Pada tahun ini, dua orang wanita muda yang bernama Ella Hearn dan Lily Dewar tinggal di sebuah kota kecil di Pocomoke, Maryland, Amerika. Mereka baru saja lulus dari akademi yang sama dengan prestasi gemilang, dan keduanya sama-sama dikenal berasal dari keluarga terpandang. Keduanya baru berusia sekitar 19 tahun, dan sebelumnya mereka pernah tinggal bersama sebagai teman sekamar di sekolah. Meskipun sama-sama cantik, sifat mereka rupanya sangat berbeda. Ella adalah seorang gadis yang tenang, lembut, dan sopan. Sementara Lily dikenal liar, eksentrik, serta suka berpakaian seperti pria. Lily sering terlihat berburu dan menembak dengan pistol kecil yang selalu dibawanya. Dan biasa dia sembunyikan di dalam saku pakaiannya. Seiring waktu, karena sering bertemu, hubungan mereka menjadi sangat dekat dan akrab. Pada masa itu, perilaku seperti berpelukan, berciuman, dan bergandengan tangan antara sesama perempuan bukanlah hal yang aneh, dan justru hal itu dianggap biasa dan umum dilakukan para gadis dengan teman dekat mereka. Hanya saja, masyarakat Pocomoke tidak mengetahui betapa seringnya Ella dan Lily menghilang ke dalam hutan bersama, atau mengunci diri mereka di ruang tamu di rumah Ella, dan menjauh dari pandangan orang lain. Dan kedekatan antara Ella dan Lily pun tidak pernah menimbulkan kecurigaan sama sekali. Termasuk orang tua Ella yang tidak pernah mencurigai hubungan mereka yang sebenarnya. Bahkan, ayah Ella sangat mendukung kunjungan Lily ke rumah mereka. Persahabatan atau hubungan spesial mereka berlangsung selama beberapa tahun. Namun seiring waktu, perhatian para pemuda di kota mulai tertuju pada Ella. Dan bahkan, seorang teman sekolah mereka yang bernama Ella Foster juga mulai mendekati Ella. Dan pada saat-saat inilah kecemburuan Lily semakin memuncak. Hubungan mereka yang dulunya erat dan romantis mulai tegang, dan Ella merasa lelah dengan sikap posesif Lily yang terus mengekangnya. Lily juga membenci siapapun yang berusaha mendekati Ella. Sampai pada suatu ketika, mereka bertengkar hebat saat berjalan di hutan. Ella saat itu berusaha berjalan menjauhi Lily, tetapi Lily memohon agar dia berhenti dan menunggunya. Dan ketika Ella tetap berjalan dan tidak menghiraukan Lily, dalam keadaan emosional, Lily mengeluarkan pistolnya dan menembakkan beberapa peluru ke arah Ella. Untungnya, peluru-peluru tersebut tidak mengenainya. Setelah insiden tersebut, Ella memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan meminta Lily untuk berhenti datang ke rumahnya. Meski demikian, Lily berusaha memperbaiki hubungannya dengan terus memohon pada Ella. Namun tetap saja, hubungan mereka tidak pernah kembali seperti semula. Lily bahkan sempat mengirimkan surat-surat yang berisi penuh harap pada Ella, dan bahkan meminta agar mereka menikah saja dengan Lily yang akan menyamar sebagai pria. Namun tetap saja, Ella tidak pernah merespon surat-surat tersebut. Hingga pada tanggal 4 November 1879, Lily lagi-lagi meminta Ella untuk menemuinya. Namun kali ini, Ella datang dengan ditemani oleh adik perempuannya. Saat itu, Lily yang benar-benar merasa putus asa, memohon kepada Ella untuk berjalan-jalan bersama di hutan sekali lagi. Tetapi Ella tidak memberikan jawaban. Dan dalam keputusasaannya, Lily bersumpah bahwa jika Ella tidak pergi ke hutan dengannya keesokan harinya, dia tidak akan pernah memintanya lagi. Namun, Ella tetap tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melanjutkan hubungannya dengan Lily. Keesokan harinya, Lily datang lagi ke rumah Ella dan menemukan Ella sedang menjahit dengan tenang. Namun pada kunjungan itu, pertengkaran kembali terjadi di antara mereka. Dalam pertengkaran itu, Lily kembali memohon-mohon agar mereka memulai semuanya dari awal lagi. Lily benar-benar merasa putus asa dan berharap Ella mau menerimanya lagi. Namun, seperti drama-drama picisan pada umumnya, ketika Lily mencoba mencium Ella,
Ella mendorongnya hingga jatuh. Hingga dalam kemarahannya, Lily bertanya, apakah Ella mencintai seseorang yang lain? Mungkin salah satu pria yang mendekatinya, atau mungkin saja Ella Foster. Dan dengan tenang, serta tanpa mempedulikan perasaan Lily, Ella menjawab, ya. Dan karena sudah tidak mampu lagi menahan emosinya, atau karena terlalu cemburu, Lily kemudian mengancam, katakan itu sekali lagi dan aku akan membunuhmu, ujar Lily. Dengan wajah tanpa penyesalan, Ella tidak menjawab lagi. Dan seolah-olah dia tetap dengan jawaban dia sebelumnya. Dan seketika itu juga, Lily langsung mengeluarkan pistol yang selalu dibawanya. Ella mencoba berteriak, tetapi suara tembakan lebih cepat. Peluru itu melukai pergelangan tangan Ella dan kemudian bersarang di rahangnya, menghancurkan giginya dan menjatuhkannya ke lantai. Mendengar suara tembakan itu, keluarga Ella segera datang dan terkejut melihat Ella yang sudah terkapar di lantai dengan tangan menutupi mulutnya yang berdarah. Sementara itu, Lily yang masih memegang pistol yang masih berasap seketika histeris dan menyesali perbuatannya. Namun, meskipun dalam kondisi yang penuh penyesalan itu, Lily meminta agar orang tua Ella segera memanggil dokter. Meskipun dokter menyatakan bahwa luka tersebut tidak mengancam nyawa, keadaan Ella memburuk secara mental. Untuk diketahui, sejak kejadian penembakan itu, Lily melarikan diri dari kota tersebut, memotong rambutnya, dan menyamar sebagai pria. Namun, perasaan bersalah rupanya membawanya kembali ke Pocomoke, dan dia bahkan mengunjungi Ella di rumahnya. Pertemuan pertama mereka penuh dengan emosi, di mana Ella bertanya apakah Lily memang berniat membunuhnya. Lily hanya menggeleng dan menangis di pelukan Ella, dan dia benar-benar menyesali perbuatannya. Namun, kunjungan kedua Lily terjadi ketika kondisi Ella semakin memburuk. Dalam keadaan bingung dan tidak sadar sepenuhnya, Ella berteriak ketakutan ketika dia melihat Lily. Beberapa minggu kemudian, Ella akhirnya meninggal dunia, dan saat itu juga ayahnya mengajukan tuntutan pembunuhan tingkat pertama terhadap Lily. Ketika persidangan digelar, Lily mengklaim bahwa penembakan itu tidak disengaja. Ia bahkan mengajukan argumen bahwa kondisi mental Ella yang rapuh mungkin menjadi penyebab kematiannya dan bukan dari peluru yang ditembakkannya. Dan dokter pun mengakui bahwa peluru tersebut bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kematian Ella. Selama persidangan, publik terbagi antara simpati dan kebencian terhadap Lily. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang mulai merasa kasihan padanya. Lily memang menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam dan kasih sayangnya pada Ella, dan dia tetap bersikeras bahwa penembakan itu tidak dia sengaja. Dan ketika vonis dibacakan pada 19 Juni 1879, Lily dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja. Lily didenda sebesar $500 Amerika Serikat, tetapi dia tidak dijatuhi hukuman penjara, dengan alasan bahwa penjara bukanlah tempat yang layak bagi seorang wanita muda seperti Lily. Meski keluarganya tergolong cukup berada, uang untuk membayar denda tersebut rupanya dikumpulkan oleh teman-temannya. Dan setelah itu, Lily sempat berencana untuk mengadakan tur ceramah, tetapi tidak ada catatan lebih lanjut tentang hal itu. Dan beberapa tahun kemudian, surat kabar melaporkan bahwa Lily telah menikah dengan seorang pria. Dan setelah itu, tidak ada lagi kabar tentang Lily. Dan dia seolah menghilang dari catatan sejarah.